Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, salam puji Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita membahas kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari hadis yang ke-15 ya. Betul ya, hadis 15 ya? Ya. Ya, silakan siapa yang membaca? Ya, tafadhali Nur Asia ya. Nah. Bismillah. Hadisu bni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah Dipanjangin hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allahi. Akhrajahul Bukhari fi kitabil imani babi fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Nah. Ya, terjemah. Artinya hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat dan mereka menunaikan zakat. Maka apabila mereka mengerjakan itu, mereka menjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan haknya Islam dan perhitungan mereka di sisi Allah. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam Kitabul Iman, dalam kitab iman, bab jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka bebaskanlah ya Ustadz. Nah, bebaskan. Maka bebaskanlah jalan mereka. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Barakallah. Nah, ini ada beberapa pembahasan i'rab dan tasrif yang mungkin menarik kita bahas ya. Pertama, umirtu, ini gimana i'rabnya? Atau tasrifnya dulu nih, umirtu ini apa nih, fi'il apa nih? Fi'il mudhari, dhamir ana. Fi'il mirtu aku fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Madi ya. Kalau amar itu kan aku yang memerintah. Ya, jadi ini tuh kalau amar tuh itu artinya aku yang memerintahkan, tapi kalau umir tuh artinya apa? Aku diperintahkan. Nah, Majhul. ini fi'il madi Majhul. baik. Ini kalau kayak gini ngarepnya gimana? Mirtu fi'il madi majhul lil majhul Taknya mabni apa? ala sukun atau fa'il Atau kok fa'il? naibul fa'il. Ya, ini adalah naibul fa'il. Baik. An uqatilan nasa ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ini an namanya harfu apa ini? Nasbin. Harfu nasbin. Dia lengkapnya namanya apa? An ini harfu Masdariyah. Masdariyin. harfu masdariyin wa nasbin. Masdariyin. Ada yang bisa jelasin nggak apa yang maksud dengan harfu masdariyin? Membalik ya, masdariyin. Membalik Merubah, apa? membalik fi'il mudhari, membalik fi'il madi menjadi fi'il mudhari. Kebalik. Cuma harfu qalbin, Bu. Ini Oh ya, qalbina. Apa ini? Coba yang lain barangkali ada yang bisa menjelaskan. Mengubah fi'il menjadi masdar. Ya, maknanya yang diubah ya. Iya. Betul. Karena menggabungkan dua fi'il kan nggak bisa ya.
Umirtu uqatil kan nggak bisa, nggak boleh. Menggabungkan dua fiil itu tanpa ada sambungannya nggak boleh. Makanya tambahkan an masdariyah. Berarti makna dari umirtu an uqatil apa maknanya? Apa masdar dari qatala? Qatala yuqatilu. Qatlan yuqatilu Qatalatan. Muqatalat. Ayo, terjadi perbedaan pendapat nih. Ada yang bilang qatala qatlan, yuqatilu ada yang mau qatlan. Muqatalatan. Muqatalan. Qatalatan. qatalat. Salah semua. Ingat ya, bahwa sebagian wazan sulasi mazid ada yang nggak punya masdar. Punyanya isim masdar. Nah, ini nanya lagi. Apa bedanya masdar dengan isim masdar? Ini pelajaran sorop nih. Masih ingat nggak? Kalau isi masdar itu huruf-hurufnya tidak semuanya dari fiil madi gitu ya, Ustaz? Bisa dipahami kayak gitu, cuma itu bukan jawaban yang paling tepat sih. Ya memang itu memang fenomenanya, tapi kan penyebabnya apa? Gimana? Ada yang tahu nggak isim masdar apa? Jadi isim masdar itu masdar dari sulasi mazid yang tidak mengikuti wazan qiyasinya. Kan kalau qatala harus apa? Qatala yuqatilu muqatala. Tapi orang Arab nggak pernah pakai muqatala dalam keseharian mereka. Pakainya apa? Qital, ya. Yang mereka pakai adalah qital. Seperti safara yusafiru. Masdarnya bukan musafaro. Iya, memang masdarnya musafaro. Tapi mereka nggak pernah pakai musafaro. Makanya apa? Safar. Safar. Iya, safar. Ini namanya isim masdar. Jadi isim masdar adalah masdar dari sulasi mazid yang tidak mengikuti wazan masdarnya. Karena kan kalau kita bicara masdar dari sulasi mazid sifatnya samai atau qiyasi? Qiyasi. Qiyasi, ya. Kalau sulasi mazid masdarnya qiyasi. Nah, yang nggak ngikut qiyasnya, yang ikut wazannya namanya isim masdar. Ini gimana nih? Takdirnya umir tuh Qatilan nas. kital ya. Qitalan nas. Ya, umir tuh kitalan nasi gitu ya. Takdir mananya kayak gitu. Itu maksud dari harfu masdariyin wa nasbin. Kalau nasbin jelas karena dia menasabkan fi'il mudhari ya. Nah. An-nasa jadi apa nih Arabnya? Maf'ulun bih. Hatta harfu apa? Nasbin. Harfu nasbin. Nasbin. Ya syadu mansubnya dengan apa ini? Hasfunun. Baik. An di sini harfu apa? Taukid. Ya, jangan dibilang harfu masdariyin ya. Jadi ini asalnya yashhadu anna la ilaha illallah. Tapi dia ditakhfif namanya, diringankan. Karena kalau ngomong anna la ilaha illallah agak ribet, jadinya an aja. Ini asalnya anna gitu ya. Jadi an itu harfu taukidin mukhaffafah yang ditakhfif. Nah, kalau kayak gitu mana isimnya, mana khobarnya? Jadi nanti namanya isimnya ini ilaha ya. Ilaha isimnya. kalau ilaha mah isimnya la. Iya. Oh iya. Anda kan tanya isimnya ana mana, khobarnya mana? Oh, isimnya anna. Man ya'rif? Ayo, man ya'rif? Muhammadan isim anak. Itu mah isim ana yang ini, yang kedua. Ini kan yang pertama. Ilaha. La. Mahzuf kali ya? Hah? Ma'budu itu yang La ilaha illallah. Kalau yang mabut mah nggak ada hubungannya sama ana, dia mah menjelaskan Allah ya, sila gitu. Jawabannya apa? Mahzuf. Mahzuf. Apa? Takdirnya apa? Kalau ada mahzuf kan berarti ada takdir. Gimana? Annahu la ilaha illallah. Iya, betul ya. Jadi bisa dimaknai sebagai annahu la ilaha illallah, nanti isimnya adalah haknya. Kemudian la ilaha illallah jumlahnya sebagai khobar, atau sekalian aja dianggap la ilaha illallah ini satu kalimat menempati isim dan khobarnya sekaligus. Kan bisa kayak gitu. Jadi namanya sadda masadda ya. Isma wa khobaro anna. Kayak gitu. Nah. Pernah dengar sadda masadda nggak?
Belum, Ustaz. Ya, Belum Ustaz. di googling aja ya sadda masada itu apa ya. Jadi nanti kadang-kadang ada kata yang isim dan khobarnya atau dua maf'ulnya adalah kalimat utuh gitu. Baik. Apa itu Ustaz tadi Ustaz Afwan? Nah, sadda masadda menempati tempat. Sadda masada. Baik, lanjut ya. Ini la ilallah udah sering kita bahas, wa anna Muhammad dan Rasulullah sering kita bahas. Wa yuqimu, ini kita jarang tasrif ya. Yuqimu fi'il madinya apa? Aqoma. Qoma ala wazni. Af'ala yang Kalau af'ala aqoma tuh af'ala atau fa'ala? Ta'ala. Fa'ala. Ta'ala. Af'ala. Af'ala karena Af'ala mudhari'nya ya. Kan aslinya qoma. Iya, Aslinya qoma ditambahin a di depannya jadi aqoma. Berarti kan af'ala. Jadi memang dari fa'alanya udah mutal ya. Asalnya fa'ala jadi qoma, kemudian tambahin a depan jadi aqoma yuqimu iqamatan ya. Iqoma. Baik. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata. Kalimat wa yuqimus shalah fa'ilnya mana? Wow. Oh ya. Jadi kalau kayak gini nggak usah dicari lagi mana fa'ilnya. Kenapa wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakata? Waktu. Karena Atuf kah? Yashhadu. Nah, ya. Yashhadu. Baik. Fa'idha fa'alu. Fa'idha ini huruf apa namanya? Bukan huruf ya, afwan. Isim nih ya. Idha ini apa i'rabnya? Dzarfiyah syartiyah. Iya, betul ya. Dzarfiyah syartiyah. Nah, fa'alu ini jelas, wawunya fa'il, dzalika. Dzalika sebagai apa di sini? maf'ulun bi. Lumbi. Maf'ul bi. Coba ada yang bisa ngerap lengkap nggak dzalika gimana? Selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya, dipisah-pisah gimana? Ada yang tahu? Dzalika ismul isyarah mabniun ala fathi fi mahalli nasbin Kok ala fathi? Kan dzalika bukan dzalika. Kalau dzalika iya, kalau pendek iya fathi. Tapi kan dzalika setiap yang panjang berarti ada apanya? Sukun. Sukun. Berarti mabniun ala Sukun. sukun ya. Terus lanjut Bu Nini. fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Terus alamu Alamu coba yang lain bantuin. Alamu apa? Lil bu'di. Lil bu'di, betul. Wal Wal kafu kafu harfu khitabin. harfu khitabin ya. Jadi jangan terkeliru ya. Kaf pada dalika tilka itu bukan domir. Tapi dia huruf ya, harfu khitab namanya. Apa yang dimaksud dengan harfu khitab? Apa? Huruf yang kedua. menyesuaikan lawan bicara. Lawan bicara. Jadi bahasa yang paling fasih dalam menunjuk barang, menunjuk sesuatu, itu menyesuaikan mukhatabnya, menyesuaikan lawan bicara. Misalnya di depan kita ada pulpen, sebuah pulpen. Tapi kita ngomongnya ke perempuan, bagusnya gimana? Perempuannya satu. Dzaliki Ustaz. Dzaliki pulpen. Dzaliki qalamun. Qalamun. Depan kita ada banyak laki-laki. Ulaika. Kok jadi ulaika? Tetap aja dzalika. Dzalikum. Kan yang ditunjuk pulpennya. Yang menyesuaikan hurufnya. Jadinya Oh. dzalikum Dzalikum Qalamun. qalamun. Ya, depan kita ada banyak ibu-ibu, ya. Gimana ngomongnya? Dzalikun Dzalikunna qalamun. Ya. Kayak radio ini ya, apa kehilangan sinyal ya. Baik. Perhatikan ya. Jadi ini kafnya namanya harfu khitabin, huruf yang menyesuaikan lawan bicara. Makanya di Quran ada kan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, itu namanya kafnya harfu khitab karena menyesuaikan lawan bicara. Kan lagi ngomongin antum ya. Nah, ya. Jadi kalau harfu khitab itu menyesuaikan. Yang menyesuaikan hurufnya
Jangan jadi misalnya itu pulpen jadi ulaika qalamun, itu jelas salah banget ya, karena ulaika itu hanya boleh untuk lil aqil ya, nggak boleh untuk li ghairil aqil. Nah, asamu minni dima'ahum, ini kemarin udah kita bahas ya, wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Saya bahas sedikit mengenai maknanya. Jadi hadis 15 ini lebih lengkap dari hadis yang kemarin ya. Kalau kemarin kan sebatas la ilaha illallah. Di hadis ini lebih panjang lagi. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah melainkan Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan agar mereka dan sampai mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Maka apabila mereka melakukan yang demikian, mereka telah menjaga diri mereka ya dariku ya, mereka telah menjaga dari diriku darah-darah mereka, harta mereka, kecuali dengan haknya Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka atas Allah. Jadi kalau ada orang muslim, maka tidak boleh kita menumpahkan darahnya, tidak pula mengambil hartanya, kecuali bihaqqil Islam. Ya. Kecuali ada alasan yang dibenarkan, seperti misalnya hukum qisas, maka ini boleh. Seorang yang membunuh orang lain dengan sengaja, ya kemudian tidak dimaafkan oleh ahli warisnya, maka ini boleh dibunuh ya. Karena ada alasan yang dibenarkan secara syariat. Nah, tapi hukum asalnya seorang muslim itu terjaga darah dan hartanya. Artinya nggak boleh diambil secara paksa, kecuali dengan ya aturan dari syariat Islam. Baik, ini insya Allah jelas ya. Nah, Ustadz, lanjutkan. Afwan mau tanya, Ustadz itu hadis subnu apa hadis subni yang benar, Ustadz? Yang benar hadis subni ya, kan hadisnya. Jadi ini typo. Ya biasalah kita tuh kadang-kadang ada yang salah. Hadis subni ya, Umar. Karena jadi apa ini? Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih ya. Ya, karena hadisnya Ibnu Umar ya. Taib. Lanjut ya. Wah, ini judulnya aja udah panjang banget ya. Nggak apa-apa. Sekarang gilirannya ini ya. Tolib ya. Tadi kan tolibah. Sekarang ayolah laki-laki ya. Siapa? Bapak siapa? Silakan. Ayo. Ya ikhwan, tafadhal. Mana nih ikhwan nih? Ya udahlah kalau ikhwan nggak mau, akhwat lagi deh. Oh, Pangkan, silakan Pangkan. Ana boleh Ustaz? Atau Pangkan kemarin udah ya? Ustaz Salman kayaknya belum nih dari awal. Tafadhal Ustaz Salman. Nah, Ustaz, assalamualaikum. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala babud dalili ala sihhati islami man hadarahu al-mautu ma lam yashra' bin naz'i wa huwa al-ghargharatu wa naskhu jawazil Ini menasu maksudnya kemana? Ke naz'a ya Ustaz. Ini Bin bukannya naz'i ya. ke sihati ya? Kan bab dalil yang menunjuki atas Oh iya, dalilnya. Berarti kan manaskhi ya? Ustaz. Nah, matanya ke sihati. Wa naskhi jawazil istighfari lil musyrikina wad dalilu ala anna man mata ala syirki fahuwa min ashabil jahimi wala yanqazu. Ini kayaknya fiilnya muta'addi deh. Anqadha ini. Wala yunkiduhu. Anqadha yunkizu wala yunkiduhu min dzalika syai'un minal wasaili. Nah, Bab dalil atas sahnya keislaman seseorang yang telah datang kematian padanya selama dia tidak mulai dicabut ya, dalam pencabutan nyawa, dan pencabutan nyawa itu adalah sakaratul maut ya. Dan terhapusnya pembolehan meminta ampunan untuk orang-orang yang musyrik, serta dalil atas orang-orang yang mati di atas kesyirikan
dan dia termasuk ke dalam para penghuni neraka jahim. Dan tidak anqadha itu apa sih? Menyelamatkan. Oh ya, dan tidaklah menyelamatkannya dari hal itu sesuatu di antara wasilah-wasilah. Ya, jadi tidak ada wasilah apapun yang bisa menyelamatkannya dari adab neraka jahim gitu ya. Baik. Ya, lanjut baca hadisnya. Hadisul Musayyabi bin Haznin qala lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عمي قل لا إله إلا الله Terus kalimatan asyhadu laka biha indallahi. Faqala Abu Jahlin, apa layarnya ke atas kembali. Faqala Abu Jahlin wa Abdullahi ibnu Abi Umayyah ya Aba Talibin ataghabu an millati Abdul Muttalib falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa ya'udani bitilkal maqalati hatta qala Abu Talibin akhir ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma wallahi la astaghfiranna laka ma lam anhu anka. Fa anzalallahu ta'ala fihi ma kana lin-nabiy al-ayah At-Taubah ayat 113. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil janaizi babi idza qala al-musyriku 'indal mauti la ilaha illallah. Baik, terjem. Bisa langsung. Udah. Hadis dari Al-Musayyab bin Hazn, dia berkata, ketika telah datang kematian kepada Abu Thalib, maka datang kepadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mendapati di sampingnya ada Abu Jahal bin Hisham dan juga Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah, dan berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abi Thalib, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku bersaksi untukmu dengannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Maka Rasulullah senantiasa menentangnya. Iya. Menentangnya, dan mereka berdua kembali, atau bukan menentang ya, maksudnya mengulangi ucapannya yang ini nih, Qul la ilaha illallah. Maka Rasulullah senantiasa mengulangi ucapannya dan mereka berdua pun mengulangi ucapannya tersebut hingga Abu Thalib berkata pada akhir perkataannya kepada mereka, dan dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib, dan dia telah enggan dengan mengatakan dan dia telah enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka demi Allah aku akan memintakan ampunan kepadamu selama unha itu tidak dilarang. Iya. Selama aku tidak dilarang untuk darimu. Maka telah Allah menurunkan kepadanya sebuah ayat, maka nali nabiyyi, dan tidaklah berhak atas nabi sampai akhir ayat. At-Taubah 113. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Janaiz, bab apabila seorang musyrik berkata ketika wafatnya,
la ilaha illallah. Namanya barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Baik. Ini agak panjang ya, sementara waktunya udah habis. Mungkin nggak apa-apa kita lanjutkan besok Senin aja ya penjelasannya. Nah, karena qadarullah nih anak-anaknya lagi nangis ya. Jadi mungkin sampai sini aja dulu. Nanti insya Allah untuk pembahasan tafsir dan i'rabnya dan juga penjelasannya kita bahas hari Senin insya Allah taala. Gitu aja ya. Ya Ustaz. Amin. Kita tuh dengan dapat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.